Iya, waalaikumsalam. Oh iya, Mbak, silakan masuk, Mbak. Silakan Ya, duduk ya, Mbak ya. Saya tutup ya. privasinya. Saya tutup pintunya. Maaf, dengan Ibu siapa? Mbak Siti. Oh iya, Mbak Siti. Ya, Mbak Siti, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin konsultasi, Ya. ingin menikah bulan Oh, depan. ingin menikah bulan depan ya. Ya, Sebelumnya ini umur berapa, Mbak? 25. Oh, 25 ya. Baik, nanti saya akan melakukan konseling ya. Ya, Ya. konseling nanti tentang pernikahan ya. Nanti Ya. nanti akan saya menjelaskan tentang apa itu pernikahan, tujuannya seperti apa ya. Ya. Jadi tujuan saya memberikan konseling ini adalah untuk membantu para pasangan ya, calon pengantin untuk mengembangkan keterampilan untuk berkompromi dan bekerja sama ya, secara efektif dalam dunia pernikahan nantinya seperti itu. Nah, ini saya ada gambar ya Bu ya, Mbak ya. Nah, di sini di laptop saya di sini ada lembar balik. Nah, nanti kita bisa pakai ini. Baik. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dunia pernikahan ya. Pernikahan, apa itu pernikahan? Ya, ini adalah janji ya, janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan ya bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan yang sakinah dan mengembangkan hubungan atas dasar yang saling cinta dan kasih, yakni mawaddah warahmah ya. Yakni pernikahan adalah awal terbentuknya dari sebuah keluarga seperti itu. Lanjut, di sini akan saya jelaskan mengenai hak reproduksi ya. Yang pertama harus memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan untuk mempunyai anak ya. Terus juga ingin jumlahnya berapa, jaraknya berapa, itu juga perlu ya Mbak ya. Seperti itu untuk jarak kelahirannya. Terus juga harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi ya dan seksual, serta efek samping dari obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Seperti itu. Dan pihak perempuan itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti reproduksi yang dibutuhkan untuk memungkinkannya kesehatan dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang memperoleh nantinya akan bayinya itu sehat. Seperti itu. Selanjutnya untuk persiapan pranikah, belum tahu ya Mbak ya, persiapan pranikah itu apa saja. Yang pertama persiapan fisik ya, terus juga persiapan gizi dan imunisasi tete terlebih dahulu sebelum nikah, dan juga harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Persiapan fisiknya itu meliputi apa saja, yakni adalah pemeriksaan status kesehatan, meliputi nanti tanda-tanda vital, terus juga nanti pemeriksaan HB, terus juga pemeriksaan darah ya, golongan darah, harus tahu Mbak memiliki golongan darah apa, Masnya juga memiliki golongan darah apa ya, seperti itu. Terus juga untuk persiapan gizi ya, persiapan gizi di sini Mbak harus calon pengantin terutama itu yang wanita ya, wanita itu melalui penanggulangan KEK, yaitu apa itu KEK ya, ini adalah kekurangan energi kronik ya, dan juga anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Seperti itu adalah persiapan gizi ya. Nah, itu untuk persiapan gizi itu ya harus perbanyak makan yang sehat-sehat seperti sayuran, buah, seperti itu. Doyan ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Terkadang kan ada orang yang tidak doyan. Setelah itu harus tahu status imunisasi TT terlebih dahulu ya. Yakni apa itu, untuk apa itu imunisasi TT? Yakni untuk pencegahan dan pelindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus ya. Dilakukan dengan pemberian yakni 5 dosis ya imunisasi TT untuk mencapai kekebalan tubuh.
Yang pertama, imunisasi TT pertama ya dilakukan sebelum pernikahan ya. Terus juga TT kedua itu nanti 4 minggu setelah suntik TT pertama ya. TT ketiga nanti setelah 6 bulan setelah dari TT kedua. Terus juga TT 4 itu nanti 1 tahun setelah TT ketiga, dan TT keempat itu bisa disuntik 1 tahun setelah TT keempat, seperti itu ya. Terus juga ada ini untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Ini sangat penting ya Mbak ya, harus dilakukan dari sekarang ya. Sebaiknya itu memakai pakaian diganti minimal 2 kali sehari ya. Kadang kan ada yang males ganti karena nyucinya gitu ya. Itu tidak boleh, harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Terus juga tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik ya. Seperti mungkin keseringan pakai celana jeans itu agak dikurangi. Terus juga membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air yang bersih. Jangan sampai nanti pakai air yang kotor untuk cebok. Nah, itu kan tidak boleh. Terus juga nanti dikeringkan pakai handuk dan tisu seperti itu. Soalnya kalau lembab nanti dia bisa jadi keputihan seperti itu. Dan pakai handuk yang bersih, kering agar tidak lembab atau bau. Untuk perempuan itu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Kadang kan ada itu sabun untuk organ wanita. Nah itu kalau bisa nggak usah pakai dulu ya Mbak ya. Terus juga jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Pergunakan balut ketika saat mens aja, dan diganti paling lama itu setiap 4 jam sekali. Ada yang mungkin kadang males untuk ganti pembalut. Seperti itu. Terus bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap langsung diperiksakan ya kalau keputihannya itu tidak normal seperti itu. Kalau baunya sangat menyengat terus rasanya gatal, itu langsung diperiksakan. Sedangkan untuk daun sirih itu enggak perlu. Boleh. Nanti langsung aja diperiksa seperti itu. Sedangkan untuk bagi laki-laki nanti dianjurkan disunat ya, harus sunat lebih dahulu untuk kesehatan ya. Maksudnya kan paling udah sunat ya Mbak ya. Iya. Terus selanjutnya ini ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Apa saja nih ya? Yakni tindak kekerasannya yang pertama ada secara fisik. Misal memukul, menendang, menampar ya. Biasanya laki-laki itu seperti itu. Terus juga menjambak rambut, terus menyudut dengan rokok ya, bisa sampai melukai. Sedangkan untuk kekerasan secara psikis ya ini adalah mental ya. Bukan mental secara psikis ini dia itu mengeluarkan kata-kata yang menghina, terus juga mengeluarkan komentar yang merendahkan, terus melarang istrinya mengunjungi saudara atau temannya, bahkan keluarganya itu dilarang seperti itu. Terus kekerasan seksual mungkin memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Terus untuk penelantaran misal tidak memberi nafkah istrinya dan juga melarang istrinya bekerja. Dan eksploitasi ini misal memanfaatkan atau memperdagangkan istrinya atau memperbudakkan istrinya seperti itu. Itu biasanya kekerasan yang dialami dalam berumah tangga seperti itu. Untuk solusi mengatasi tindak kekerasan itu apa saja? Yang pertama adalah sebaiknya baik suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog ya. Apabila sudah membicarakan baik-baik itu tidak ada perubahan ya, ada beberapa langkah, yakni mendatangi fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka terlebih dahulu ya. Terus juga mendapatkan visum dari dokter atau permintaan polisi yakni penyidik, dan juga harus menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat, dan juga bisa melapor ke polisi serta mendapat pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya atau masyarakat seperti itu. Itu kalau semisal terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada juga bentuk ketidaksetaraan gender ya dalam rumah tangga. Yakni apa? Nah, jadi untuk bentuknya itu adalah stereotip ya, itu adalah pelebaran
kepada perempuan atau laki-laki ya. Misalnya laki-laki tuh kuat, perempuan lemah ya, itu adalah perbedaan gitu kan, perbedaan gender. Terus subordinasi ya, ini adalah diutamakan adalah laki-laki terdahulu, perempuan itu belakangan ya, mentang-mentang kita wanita seperti itu. Ada juga marginalis ya, ini perempuan itu ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, apa-apa harus laki-laki seperti itu. Terus juga ada beban ganda, yakni perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga seperti itu. Nah, di sini ada organ reproduksi wanita ya, Mbak ya, bisa dilihat ya. Nah, organ reproduksi wanita di sini ada nih Mbak, namanya di sini saluran telur ya. Jika nanti saluran telur, nah di sini nanti tempatnya telur itu mengeluarkan itu ya. Terus juga ada inung telur, terus di sini ada bibir besar ya, terus di sini ada rahim, leher rahim, kelentit dan juga lubang vagina ya. Seperti itu. Terus di sini ada organ reproduksi laki-laki, ada kandung kemih, saluran sperma, terus juga ada tulang kemaluan, penisnya ya, kepala penis, terus juga ada kantung buah zakar dan ada zakar ya, buah zakar serta kantung sperma ya, spermanya disimpan di sini. Terus juga ada prostatnya di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada kehamilan ya, kehamilan ideal dan ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kehamilan yang ideal itu seperti apa? Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan itu dapat terjadi karena akibat hubungan seks pranikah. Bisa sebelum nikah mereka melakukan hubungan terlebih dahulu terus hamil seperti itu. Terus akibat gagal atau akibat gagal KB, mungkin dia udah KB suami istri tapi gagal, terus kehamilan ini menjadikan tidak diinginkan. Terus juga ada wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi seperti itu. Nah, ini ada beberapa metode kontrasepsi ya. Metode modern ini jangka pendek, ada pil, kondom, suntik, terus juga ada implan, ada IUD. Nah, ini metode alamiahnya. Untuk metode alamiah ini ada yang pantang berkala ya. Terus juga pengukuran suhu basal ini biasanya dilakukan untuk sebelum tidur, setelah bangun tidur. Terus juga penilaian lendir vagina. Nah, saya jelaskan dari pertama, pil ya. Pil ini nanti bisa digunakan, pil ini digunakan sehari-hari, dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan kondom ini itu dipakai ketika ingin berhubungan saja. Ini seperti itu. Sedangkan untuk suntik ini ada suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Ya, Mbak udah paham ya. Jadi untuk suntik ini ketika Mbak sering lupa pelupa orangnya untuk menggunakan pil KB, itu saya sarankan tidak, karena kalau orang pelupa harus setiap hari itu minum pil, sedangkan saya sendiri pelupa, jadi mungkin saya lebih baik menggunakan suntik seperti itu ya. Karena semisal kalau pil diminum jam 9 malam sebelum tidur, itu harus besoknya juga harus 9 malam sebelum tidur. Seperti harus sama itu. Iya, harus sama seperti itu. Sedangkan kalau suntik mungkin kita kunjungan ke klinik ya, sekali suntik bisa sampai 1 bulan, 3 bulan sekali. Iya, ini ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali ya. Yang 3 bulan sekali itu biasanya tidak mengganggu proses menyusui. Kadang ada yang wanita masih menyusui, dia langsung minta di KB. Nah, itu biasanya menggunakan suntik yang 3 bulan karena tidak mengganggu hormon untuk menyusui. Sedangkan untuk yang 1 bulan itu kalau bisa nggak dipakai untuk wanita yang sedang menyusui, nanti bisa mengganggu ASI-nya ya, seperti itu. Sedangkan ini ada metode modern jangka panjang. Jangka panjang di sini ada yang namanya implan ya. Implan di sini seperti susuk, nanti dipasang di tangan. Iya, di tangan sebelah kiri ya, yang jarang untuk menggunakan beraktivitas seperti itu. Ini bisa ada yang 3 tahun sampai 5 tahun, tergantung nanti implannya mau pakai yang mana seperti itu. Ini jangka panjang. Ketika nanti anaknya udah lahir 2 atau berapa, nanti kan bisa nih kita jangka panjang kita bisa pakai implan ya, atau IUD. IUD ini beda lagi Mbak. IUD ini dia dipasangkan ke rahim. Jadi bisa saja dipasangkan setelah
lahiran langsung dipasang ya, dia itu berbentuk seperti T. Seperti itu, nanti harus dipasang ke rahim. Ini juga jangka panjang ya, bisa sampai 3 tahun sampai 5 tahun, tergunakan jenis tergantung jenis IUD-nya seperti itu. Setelah itu di sini ada metode alamiah, yakni adalah pantang berkala. Pantang berkala itu seperti apa? Harus tahu masa suburnya itu kapan. Biasanya masa subur itu 14 hari setelah haid ya. Itu adalah masa pantang untuk melakukan hubungan seksual seperti itu ya. Setelah itu ada pengukuran suhu basal. Nah, untuk pengukuran suhu basal ini biasanya dilakukan setelah bangun tidur, Bu. Jadi untuk bangun tidur itu kita harus setiap hari mengukur suhu kita. Semisal untuk hari-hari suhu kita normal 36 ya, 36 terus ketika kita masa subur itu kita agak sedikit panas badannya. Jadi bisa 36,5. Nah, itu kita dalam masa subur ya. Kalau dalam masa subur kita tidak berhubungan seksual terlebih dahulu seperti itu. Jadi harus menggunakan ini ya, alat untuk pengukur suhu basal dan gunakan pena dan kertas untuk mengingat ya suhunya tuh berapa setiap hari. Setelah itu ada penilaian lendir vagina ya. Penilaian lendir vagina itu apa? Seperti keputihan itu loh, Mbak. Jadi kita lihat nih untuk lendir kita biasanya habis pipis kan cebok ya. Cebok itu lendirnya kok nggak kayak biasanya. Mungkin dia lendirnya agak jernih, terus juga dia bisa ditarik seperti ini ya, tidak lengket. Nah, itu kita masih dalam masa subur. Tapi kalau semisal lendirnya berwarna putih susu, itu kita lagi tidak masa subur. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada proses kehamilan ya. Proses kehamilan adalah saluran telur. Nah, di sini ada saluran telur, nanti telurnya keluar ya, ini sel telurnya. Dan nanti ketika itu sperma itu dia itu ketemu di tubal falopi. Jadi sperma masuk ketemu di tubal falopi, dia akan jadi sel telurnya ini nanti dia akan membawa ke dinding rahim. Nah, di dinding rahim ini nanti embrionya itu menempel di sini. Jadi janinnya itu ada di sini. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika janinnya sudah menempel, dia akan tumbuh. Nah, ini seperti ini ya. Tumbuhnya seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini adalah proses kehamilan tadi. Tanda-tanda kehamilan apa saja nih? Ya, ini kita bisa melakukan tes kehamilan ya. Jika positif, tidak nafsu makan, mual dan muntah, biasanya seperti itu ya. Tapi tanda pasti kehamilan nanti bisa melakukan pakai tes seperti ini ya. Untuk tidak nafsu makan biasanya itu karena beberapa faktor, iya seperti itu. Terus juga ada cara menghitung usia kehamilan ya. Usia kehamilan ini cara menghitungnya harus dari hari pertama terakhir haid ya. Ketika itu kapan harus diingat ya, jangan sampai lupa. Jadi ketika Mbak mengalami menstruasi harus dicatat terus ya Mbak ya, dicatat terus, nanti kita dihitungnya dari situ seperti itu. Dan cara menentukan taksir persalinan, nah seperti ini. Untuk menentukan taksir persalinan ya dari haid kita pertama tadi, nanti taksirnya itu selama 12 bulan itu atau enggak 40 minggu ya, seperti itu. Selanjutnya di sini, nah ini ada contohnya. Jika hari pertama haid terakhir itu 8 Juni, nanti diperiksa positif tanggal 14 Juli ya. Jadi antara waktu 8 Juni sampai 14 Juli itu kan terhitung 36 hari, yakni sekitar 5 minggu hamilnya ya, seperti itu. Contoh pertama haid terakhir tanggal 8 Juni ya, ini untuk taksiran persalinan yakni diperkirakan tanggal 15 bulan 3 tahun 2010 ya. Nah, ini kan apa? Dihitung aja dari tanggal 8 itu kita bisa menambahkan 7 hari, terus juga bulannya itu kita dikurangi 3. Seperti itu. Untuk tahunnya ditambah 1 gitu. Terus untuk memeriksakan kehamilan ya, harus melakukan timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, terus juga harus status imunisasi TT-nya itu lengkap, minum tablet tambah darah dan asam folat, dan selalu untuk melakukan konseling kehamilan. Seperti itu.
Terus juga untuk menjaga kehamilan apa saja? Yang pertama harus dengan kelelahan ya, jangan kelelahan dan tidak mengangkat benda yang berat. Karena kalau mengangkat benda yang berat nanti otot yang ada di perut juga akan bereaksi seperti itu. Dan juga berbaring 1 jam pada siang hari, istirahat cukup 9 sampai 10 jam. Terus juga berpakaian yang longgar menyerap keringat ya, alas kakinya harus yang nyaman, berjalan kaki 30 sampai 60 menit tiap hari. Jangan sampai lagi hamil tapi pakai sendal yang tinggi ya. Itu nanti harus hati-hati. Terus juga bisa melakukan senam hamil atau yoga ya. Terus juga tidak merokok dan hindari asap rokok. Mungkin suaminya perokok, nanti bisa hindari suaminya dulu ya, seperti itu. Makan makanan yang bergizi seimbang, sayur dan buah, seperti itu. Menu selama kehamilan ya, minyak, lemak, gula itu secukupnya, jangan berlebihan ya. Produksi susu 4 porsi, sayur 3 sampai 5 porsi, untuk protein 3 sampai 4 porsi, buahnya 3 sampai 5 porsi. Nanti bisa nasi, roti, sereal itu 6 sampai 11 porsi. Dan untuk kehamilan dan persalinan yang berisiko ya, di sini ada batas umur yang ideal, yakni 20 sampai 30 tahun. Terus juga jangan terlambat ditolong petugas kesehatan. Kalau misal dia sudah di atas dari 35 tahun, nanti mungkin akan berkolaborasi dengan dokter, atau nanti itu sudah dianggap sebagai berisiko, seperti itu Mbak. Terus ini untuk kehamilan berisiko, ini ada yang terlalu muda itu kurang dari 20 tahun, wanita terlalu tua untuk hamil itu lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil yakni anak lebih dari 3, terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya itu kurang dari 2 tahun udah melahirkan lagi ya, seperti itu. Terus 3, terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di vaskes, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Nah, ini tanda bahaya kehamilan, ada pendarahan pada waktu hamil, bengkak di kaki tangan atau wajah disertai sakit kepala dan kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Terus juga demam atau panas yang tinggi ini, yang dimaksud ini adalah mungkin lebih dari 37 ya, suhunya lebih dari 37. Keluar cairan ketuban sebelum saat mau melahirkan ya, belum mau melahirkan tapi udah ketubannya udah pecah dulu. Iya, keputihan tuh yang pipis. Iya, benar. Terus juga muntah terus dan tidak mau makan ya, kasihan. Terus juga berat badan yang tidak naik pada trimester 2. Sedangkan ibu hamil yang normal itu setiap bulan itu harus berat badannya itu meningkat, seperti itu. Paling enggak itu selama proses kehamilan tuh 8 kilo, seperti itu ya Mbak ya. Nah, terus juga kondisi emosi ibu hamil nih. Kondisi ibu hamil mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah dan tidak semangat. Perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak juga, seperti itu. Terus juga mencemaskan perubahan fisiknya. Dan masa belum siap ini menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi, ingin diperhatikan juga, seperti itu. Nah, tips relaksasi ibu hamil seperti apa? Ya, ini adalah tenangkan pikiran, bayangkan ibu berada di tempat nyaman, mendengarkan musik yang sehat-sehat, yang santai ya. Ibu dapat melakukan relaksasi sederhana hingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi itu nggak perlu lama, sehari selama 20 menit itu nggak apa-apa. Sehari itu lamanya 20 menit. Ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dan meminta ibu untuk membayangkan dirinya di sebuah tempat yang nyaman. Misal lagi ngebayangin di pantai atau di mana, seperti itu. Pokoknya yang senang-senang. Dan pikirannya harus tenang. Nah, di sini ada program berencana persalinan dan pencegahan komplikasi. Ya, di sini ada buku KIA, buku KIA bagi ibu hamil ya. Bagi ibu hamil nanti pasti diberikan buku KIA. Terus juga buku KIA itu isinya apa saja, yaitu kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas ya, seputar informasi. Terus juga anak, bayi baru lahir, seperti itu. Terus juga stiker P4 kan nanti pasti dapat, seperti itu. Itu untuk ibu hamil. Nah, tanda-tanda ibu mau melahirkan. Apa saja tanda-tandanya nih? Yakni perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama.
Terus juga keluar lendir bercampur darah ya, ketubannya itu kalau pecah dia bercampur darah ya sedikit. Terus juga keluar air ketuban dari jalan lahir. Bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulai teratur. Yang pertama seperti itu. Nah, ini persalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinannya oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, steril, dan bersih. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera akan dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Seperti itu. Nah, ini persalinan ditolong oleh petugas kesehatan ya. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil ya, yang sudah sekolahnya tinggi, dapat ilmu pengetahuan ya. Kadang kan ada yang nanti aku mau lahiran ke dukun aja ya. Sekarang kan lebih modern seperti itu. Dan juga apabila terdapat kelainan akan cepat dirujuk seperti itu. Jadi nanti berkolaborasi dengan dokter apabila dirujuk. Nah, ini perawatan pasca persalinan. Yang pertama adalah perawatan tali pusat bayi. Nanti akan dirawat ya, dipotong, dibersihkan ya seperti itu. Terus juga ibu akan meminum kapsul vitamin A warna merah ya. Dan juga harus nanti setelah bayi lahir akan mendapatkan imunisasi hepatitis B, BCG, polio dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini perawatan pasca bersalin. Dan juga ini ada imunisasi menyusui dini ya, yakni ada dan juga ASI eksklusif. Jadi apa itu IMD? IMD inisiasi menyusui dini, segera dekap dan biarkan bayi menyusu dalam 1 jam pertama setelah kelahiran. Jadi setelah melahirkan bayi taruh di dada ya, nanti dia akan mencari puting ibunya sendiri seperti itu. Terus juga ASI eksklusif ini dilakukan selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu bayi tidak boleh diberikan makan apapun kecuali hanya ASI saja ya. Ketika bayi nanti dapat dikasih makanan yang sembarangan ya, mungkin dari mbahnya kan kita tidak tahu. Nah, itu kasihan, khususnya bayi masih kecil, masih belum menerima makanan dari luar ya, baru bisa menerima si ASI dari ibu. Iya, itu 6 bulan. 6 bulan itu tanpa campuran apapun, hanya ASI tok seperti itu. Nah, dan juga ini manfaat pemberian ASI, manfaatnya banyak sekali ya. Di sini mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu. Terus juga dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna. Mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi. Dan juga bagi ibu ini pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim, yang berarti akan mengurangi perdarahan, dan ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan. Jadi ini kan namanya adalah KB alami ya. KB alami bisa dilakukan dengan harus memberi ASI teratur, itu bisa juga namanya dengan KB alami seperti itu. Nah, ini ada IMS ya, atau infeksi menular seksual. Di sini bila sering bergonta-ganti pasangan ya untuk berhubungan seksual, ini ada gonore atau kencing nanah seperti ini gambarnya. Terus juga sifilis atau raja singa, herpes genitalis. Jadi untuk pasangan itu harus yakin dengan satu pasangan, tidak boleh sana sini ada pasangan, kan kasihan ya nanti kalau timbul penyakit yang seperti ini. Kita tidak tahu pasangan tersebut itu sehat atau tidak, makanya harus melakukan pemeriksaan dulu ya sebelum menikah seperti itu. Nah, terus juga ada yang lainnya, ini ada konjungtivitis, chlamydiosis ya, ini di bagian wanita. Terus juga konjungtivitis gonore, ini di bagian mata. Terus juga kondilomata acuminata ya, ini di bagian penisnya laki-laki, sedangkan ini di bagian vaginanya wanita. Seperti itu. Dan ini ada peduli HIV/AIDS. Pernah mendengar apa itu HIV/AIDS, Mbak? Belum ya? Ya, jadi HIV ini merupakan virus ya yang menyebabkan AIDS ya. AIDS itu apa? AIDS itu kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV ya. Nah, itu penularannya seperti apa? Yaitu berhubungan seks tidak aman ya, bergonta-ganti pasangan, transfusi darah yang mengandung HIV. Jadi untuk kita harus melakukan, semisal kita mau melakukan transfusi darah, itu harus mencari orang yang benar-benar sehat ya. Terus juga para pengguna narkoba itu suntiknya bergantian. Misal saya habis nyuntik nih si ibu, terus nanti suntiknya saya tidak ganti, saya suntik ke orang lain. Nah, itu juga berakibat fatal ya, seperti itu. Terus HIV menular melalui ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui.
seperti itu. Nah, ini HIV tidak menular melalui, nah ini makan atau minum bersama, memakai peralatan makan minum bersama, terus juga bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah itu tidak menular. Gigitan serangga juga tidak, dan berenang bersama itu tidak menular. Nah, ini waspada ketika tidak menunjukkan gejala, ya, HIV tidak menunjukkan gejala. Ya, ini adalah orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, tetapi bisa menular lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik, ya. Seperti itu. Setelah lewat masa 5 tahun mulai tampak gejalanya. Jadi, orang yang terkena HIV itu setelah 5 tahun baru dia muncul gejala. Seperti itu. Jadi lama sekali. Dan juga tergantung tingkat kekebalan tubuhnya seseorang, seperti itu. Nah, ini adalah cegah HIV. Mencegahnya itu dengan apa? Harus setia dengan satu pasangan, ya. Kalau mau berhubungan pakai kondom dan tidak menggunakan narkoba, atau suntiknya itu tidak bergonta-ganti suntiknya. Kalau misal mau nyuntik ya ganti suntikannya, seperti itu. Nah, ini kanker pada wanita, ya. Ini ada kanker payudara, terus juga ada kanker leher rahim. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi kanker leher rahim itu merupakan kanker pembunuh wanita nomor 2 di dunia setelah kanker payudara di Indonesia. Kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuhan wanita. Sedangkan untuk kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dan jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Gimana caranya mendeteksi? Ya, ini adalah ketika mungkin kita udah setelah haid, bangun tidur, kita bisa angkat tangan satu ke atas terus meraba bagian payudara kita sampai ke ketiak. Nanti semisal ada benjolan, terdapat benjolan, itu nanti harus segera diperiksakan ke dokter. Apabila benjolan itu takutnya adalah salah satu gejala awal dari kanker, ya, seperti itu. Nah, ini deteksi dini kanker rahim yaitu dengan tes pap smear, ya, tes pap smear di tenaga kesehatan atau IVA, seperti itu. Nah, ini payudaranya nih, bisa dilihat ini ya Bu, ya, untuk memeriksa payudara, kanker payudara. Nah, seperti ini. Lalu kehidupan seksual suami istri. Nah, jadi untuk kehidupan ini ada oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Kalau faktor fisik antara lain ini ada tidak ada penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Terus juga faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Sedangkan gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami. Ya, bagaimana Mbak, sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan tadi? Iya. Ya, ada pertanyaan Mbak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Baik, jika tidak ada, saya evaluasi sedikit ya Mbak ya. Ya. Jadi untuk persiapan pranikah yang harus disiapkan tadi apa saja? Persiapan fisik, gizi, imunisasi, TT dahulu, dan menjaga kesehatan reproduksi. Iya, baik. reproduksi. Mbak udah paham nggih? Ya. Sudah paham. Terima kasih ya Mbak ya atas kunjungannya. Nanti terima kasih. ya, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada apa ya yang menyangkut dengan kesehatan, bisa langsung ke fasilitas kesehatan ya. Ya. Seperti itu. Ya, makasih Mbak atas Ya, kunjungannya. makasih.